Halo guys, kembali lagi bersama gue David. Kali ini gue akan merangkum alur film yang berjudul Turning Red yang dirilis pada tahun 2022. Film ini bercerita tentang kehidupan seorang anak perempuan yang sedang beranjak remaja. Di tengah masa remajanya, ia pun baru mengetahui jika dirinya mempunyai kekuatan yang dapat berubah menjadi panda merah berkat warisan dari leluhurnya. Lantas bagaimanakah ia mengendalikan kekuatan tersebut? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan profil seorang anak gadis remaja bernama Mylene Lee. Di sana ia memberitahu tentang betapa pentingnya peran kedua orang tua dalam kehidupan. Maka dari itu kita harus menghormati orang tua kita. Meskipun belum bisa memberikan alasan atas apa yang sudah orang tua kita berikan, cobalah untuk patuh dan taat pada mereka. Mylene yang saat ini sudah berusia 13 tahun memiliki beberapa sahabat yang bernama Miriam, Priya, dan Abi. Di sekolah, Mylene adalah murid yang pintar. Ia selalu mendapat nilai bagus di setiap bidang pelajaran. Namun demikian, ada juga beberapa temannya yang tidak menyukai sifat Mylene yang ngeselin dan sok pintar. Akan tetapi Mylene tetap berteman dengan mereka semua, meskipun mereka semua kurang baik padanya. Singkat cerita, Mylene dan gengnya pulang sekolah bersama. Di sana mereka sempat berhenti di salah satu minimarket untuk melihat Devon, penjaga minimarket ganteng yang sangat mereka sukai dari jarak jauh. Berbeda dengan teman-temannya, Mylene sepertinya tidak terlalu menyukai Devon karena ia lebih menyukai boyband yang bernama Fortune. Malah Mylene sempat mengingatkan semua temannya jika mereka adalah penggemar setia Fortune. Setelah itu Mylene pun pamit pada gengnya untuk pulang duluan. Namun sebelum pulang, Miriam mengajak temannya untuk menarikan joget andalan mereka, lalu memberikan sebuah CD pada Mylene. Setelah itu Mylene pun bergegas pulang agar tidak terlambat sampai di rumahnya. Di sana nampak Mylene tinggal di sebuah kuil leluhur keluarga Lee. Di sana ia bertugas sebagai asisten pengurus kuil tersebut. Setelah bersiap diri, Mylene pun menemui ibunya dan memamerkan hasil ujiannya. Hal itu lantas membuat ibunya senang dan membanggakannya di hadapan para leluhurnya. Setelah itu Mylene dan ibunya bersama-sama membersihkan kuil dan menjadi pemandu para turis yang datang ke kuil mereka. Saat hari sudah mulai gelap dan kuil sudah tutup, terlihat ayah Mylene yang sedang memasak. Di tengah persiapan makan malam, Mylene melihat iklan promosi Fortune yang akan mengadakan tour konser. Namun di sana ibu Mylene nampak tidak menyukai band tersebut. Bahkan ibu Mylene menganggap jika teman-teman Mylene adalah orang-orang aneh. Saat kembali ke kamar, Mylene mulai mengerjakan PR-nya. Mylene yang sedang bosan awalnya hanya iseng menggambar anggota Fortune, tapi lama-kelamaan ia gambar malah Devon. Karena sudah keasikan, Mylene maka terus menggambar Devon. Hingga tiba-tiba ibunya masuk ke kamar dan melihat buku PR Mylene yang penuh dengan gambar Devon. Melihat hal itu, ibu Mylene yang kesal langsung pergi ke swalayan, pergi memarahi Devon. Namun sialnya di sana juga ada Tyler, teman sekolah Mylene, yang ikut menyaksikan kemarahan ibu Mylene pada Devon. Bahkan saat melihat gambar-gambar Mylene, mereka pun menertawakannya dan menganggap Mylene aneh. Sebenarnya kejadian itu sangat membuat Mylene malu, akan tetapi Mylene tidak berani protes pada ibunya. Singkat cerita, Mylene pun tidur di tengah turunnya hujan. Saat tertidur, Mylene bermimpi buruk tentang Devon dan Fortune. Dan saat terbangun, ia sudah berubah menjadi panda merah nih. Mylene yang panik lantas membuat kamar mandinya jadi berantakan. Mendengar kekacauan yang terjadi, ibu Mylene menyangka jika Mylene sedang mendapat haid pertamanya. Kembali pada Mylene yang sudah kembali ke kamar, ia mencoba untuk menenangkan diri. Dan ternyata cara itu berhasil mengembalikan wujud aslinya. Karena terus berubah menjadi panda merah, Mylene terus menjaga emosinya agar tetap tenang. Ia pun lalu masuk ke sekolah seperti biasa dan bertemu dengan gengnya. Namun ternyata berita tentang kejadian semalam sudah menyebar di sekolahnya. Mylene harus terus menjaga ketenangannya lalu pergi ke kelas untuk menghindari semua berita tersebut. Hingga tak lama kemudian muncul ibu Mylene yang diam-diam datang ke sekolah dan menarik perhatian semua murid serta guru di kelas.
Hal itu tentu membuat Maylin menjadi malu dan kesal, hingga akhirnya ia sudah tidak bisa lagi menahan emosinya dan berubah kembali menjadi panda merah nih. Setelah berubah, Maylin pun berlari keluar. Namun ibu Maylin malah terus mengejarnya hingga membuat kekacauan di pinggir kota. Singkat cerita, Maylin pun akhirnya pulang ke rumahnya. Di sana ibu Maylin mencoba untuk menenangkan Maylin. Setelah itu, ibu Maylin menunjukkan sesuatu padanya dan memberitahu jika leluhur mereka memiliki sebuah hubungan mistis dengan panda merah. Jadi pada zaman dahulu, saat para lelaki pergi untuk berperang, Sunyi yang merupakan leluhur mereka membuat permohonan pada para dewa untuk bisa mengubah dirinya sendiri menjadi sesosok panda merah agar dapat melindungi diri dan anak-anaknya. Hingga pada saat bulan merah datang, permintaan Sunyi pun terkabul. Akhirnya ia pun berhasil mengusir para penjahat dan menyelamatkan keluarganya serta melindungi desanya. Dan ternyata kemampuan itu turut diwariskan pada semua keturunannya. Setelah mengetahui semua itu, Maylin yang kesal lalu menganggap semua yang diberitahukan leluhurnya adalah sebuah kutukan. Ibu Maylin yang dulu sempat mengalami hal serupa lalu mencoba untuk menenangkannya dan berkata jika dulu ia pernah seperti Maylin, namun sekarang ia baik-baik saja karena sudah menjalankan ritual pada saat bulan purnama merah. Namun sebelum melakukan ritual itu, Maylin harus bisa mengontrol emosi yang keluar dari dalam dirinya. Untuk melakukan ritual itu, Maylin memiliki satu kesempatan saja, yakni pada tanggal 25. Selama menunggu tanggal ritual, Maylin akan dibantu kedua orang tuanya agar dapat melewati masa sulitnya bersama. Keesokan harinya mereka menutup kuil untuk sementara waktu hingga masalah mereka terselesaikan. Sementara Maylin yang terbangun kembali berubah wujud menjadi panda merah. Tak lama kemudian ketiga sahabatnya datang menjenguk Maylin. Mereka pun sangat kaget saat melihat Maylin sudah berubah wujud. Namun setelah itu Maylin menjelaskan semua yang terjadi pada gengnya. Mereka pun akhirnya mengerti dan mencoba untuk menenangkan Maylin dengan berkata bahwa sebagai sahabat apapun yang terjadi mereka akan tetap untuknya. Dan hal itu ternyata membuat Maylin menjadi tenang dan bisa kembali pada wujud manusianya. Bahkan saat ia merasa marah pun wujudnya tidak langsung berubah. Maylin lalu berpikir jika mereka pasti bisa menonton Fortune yang sebentar lagi diadakan. Setelah itu scene beralih pada Maylin yang sedang diuji mentalnya dengan foto-foto yang dapat membuatnya emosi. Namun berkat semua sahabatnya, Maylin bisa melewati ujian tersebut dengan baik dan tidak berubah wujud menjadi panda merah. Akan tetapi meskipun sudah melihat kondisi Maylin yang sudah membaik, orang tua Maylin tidak mengizinkan Maylin untuk pergi menonton konser. Maylin pun langsung masuk ke kamarnya. No concert. Di saat bersamaan neneknya Maylin menelepon. Ternyata neneknya Maylin sudah tahu apa yang terjadi sama cucunya. Beberapa hari kemudian Maylin kembali bersekolah. Di saat jam olahraga, Tyler terus mengejek Maylin yang diintai oleh ibunya. Tak lama kemudian Maylin pun tidak bisa sabar dan terbawa emosi. Hingga akhirnya Maylin dikeluarkan dari kelas olahraga. Peristiwa itu lalu dimanfaatkan Maylin untuk berkumpul bersama gengnya. Di sana mereka pun memikirkan bagaimana cara mengumpulkan uang agar dapat menonton konser. Di tengah mereka berpikir, Abi tiba-tiba ingin memeluk wujud panda merah Maylin. Dan tanpa disengaja hal itu dilihat oleh murid yang lainnya. Bukannya takut pada Maylin, mereka justru menyukai wujud panda merah Maylin. Bahkan mereka rela ngasih apa saja agar bisa memeluk wujud panda merah Maylin. Berkat kejadian itu mereka pun langsung mendapatkan ide. Alhasil mereka pun membuka bisnis foto bersama panda merah dan cap tangan panda merah. Selain itu mereka pun menjual souvenir panda merah pada semua murid di sekolah kecuali pada Tyler. Sekilas nampak ibu Maylin datang untuk berkunjung. Namun ia masih belum tahu apa yang terjadi sebenarnya dan apa yang sedang Maylin lakukan sepulang sekolah. Singkat cerita, panda merah sudah menjadi maskot bagi para murid di sekolah. Di sekolah Maylin terus memaksakan diri meskipun teman-temannya sudah menasihati Maylin yang sudah sangat kelelahan. Biaya konser pun sudah mulai terkumpul, tapi usaha yang mereka lakukan belum cukup. Hingga tak lama kemudian datang Tyler menawarkan sebuah pekerjaan untuk Maylin. Awalnya Maylin tidak mau terima karena Tyler sudah menjengkelkan selama ini. Tapi saat Tyler bersedia membayar mahal pada panda merah untuk memerayakan ulang tahunnya, akhirnya Maylin menerima pekerjaan itu. Namun pada saat ulang tahun Tyler, Maylin mendapat kendala karena ibunya tidak mengizinkan Maylin pergi.
Ditambah para bibi dan nenek Maylin datang berkunjung untuk melakukan ritual pelepasan panda merah. Mother, Your family is here now. Di tempat lain pesta Tyler sudah dimulai dengan sangat membosankan. Sementara Maylin terjebak bersama keluarganya yang sedang membicarakan cara menahan panda merah agar tidak menguasai diri Maylin. Setelah perbincangan selesai, Maylin beralasan ngantuk agar dapat pergi secara diam-diam. Tapi saat mau keluar, nenek Maylin datang dan menemukan selai bulu panda merah. Melihat hal itu, nenek Maylin lalu memperingatkan Maylin tentang betapa kuatnya panda merah itu. Setiap kali Maylin berubah wujud, maka kekuatan panda merah pada tubuh Maylin akan semakin kuat. Jika Maylin tidak bisa menahannya, maka Maylin akan terjebak dengan wujud panda merah selama-lamanya. Dan ritual itu pun tidak akan bisa mengembalikan Maylin ke wujud manusia lagi. Meskipun sudah mendengar semua itu, Maylin tetap nekat pergi ke rumah Tyler. Namun bukannya berubah wujud, Maylin malah menggunakan kostum panda merahnya. Hal itu karena Maylin sudah bertekad untuk tidak merubah wujudnya lagi menjadi panda merah. Akan tetapi saat melihat teman-temannya bersedih, Maylin pun memutuskan berubah wujud untuk yang terakhir kalinya. Singkat cerita, pesta pun akan dimulai. Sementara di rumah Maylin, terlihat keluarga besar Maylin sedang pamit pulang untuk menginap di hotel karena tidak mau merepotkan ibu Maylin. Sebelum pergi, nenek Maylin sempat berkata pada ibu Maylin agar ia terus mengawasi Maylin. Setelah mengantar semua keluarga pulang, ibu Maylin yang ingin memastikan anaknya sudah tidur, malah mendapati semua hal yang selama ini sudah Maylin sembunyikan. Bahkan saat ini Maylin pun tidak ada di tempat tidurnya. Sedangkan di rumah Tyler, pesta berjalan sukses. Uang yang mereka kumpulkan untuk menonton konser sudah lebih dari cukup. Mereka pun senang dengan hasil kerja keras mereka. Namun setelah itu mereka lalu mendengar sebuah berita dari radio bahwa konser Fortune akan diadakan pada tanggal 25. Mendengar hal itu, Maylin pun menjadi panik karena tanggal itu bertepatan dengan ritual yang akan ia jalani. Saat dalam keadaan cemas, Maylin pun semakin dibuat kesal oleh Tyler yang mengejek dirinya dan mengejek Willnya yang selama ini sudah dijaga dan dirawat oleh keluarganya. Hal itu sontak membuat Maylin marah dan menyerang Tyler hingga membuat Tyler menangis. Untungnya tidak lama kemudian ibu Maylin pun datang. Orang tua Tyler yang mengetahui kejadian itu pun lalu membubarkan pesta. Di sana ibu Maylin menyalahkan teman-teman Maylin dan menyangka kalau mereka sudah mempengaruhi Maylin untuk melakukan semua itu. Namun di sana Maylin bukannya berkata yang sebenarnya jika dirinya ingin melakukan semua itu, tapi malah lebih memilih diam seperti tidak bersalah. let's go. Singkat cerita, hari konser pun tiba. Mereka tetap pergi menonton konser meskipun tanpa adanya Maylin. Sementara Maylin saat ini bersama keluarganya sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan ritual bulan merah. Selagi bersiap, ayah Maylin turun ke bawah dan menemukan bukti rekaman Maylin bersama dengan teman-temannya. Setelah itu ia pun menghampiri Maylin untuk mengajaknya bicara. Di sana ayah Maylin pun berkata bahwa dulu ibunya Maylin juga berperilaku seperti Maylin sekarang, bahkan hampir menghancurkan seluruh kuil dengan wujud panda merahnya. Semua itu ibu Maylin lakukan karena nenek tidak setuju dengan hubungan mereka berdua. Ya, Maylin juga berkata jika Maylin boleh saja menyingkirkan hal buruk yang ada dalam dirinya atau panda merah tersebut. Akan tetapi Maylin juga bisa membuat ruang untuk hal tersebut dan hidup dengan baik. Kemudian acara ritual pun dimulai. Maylin dibawa ke tengah lingkaran, lalu semua orang di sekelilingnya menyanyikan lagu. Dan tugas Maylin adalah untuk mengikuti irama tersebut hingga masuk ke dalam irama tersebut. Saat bulan purnama melingkar penuh, angin pun datang berhembus masuk di antara mereka. Dan Maylin pun masuk ke dalam dunia lain. Di sana ia dituntun angin dan bertemu dengan leluhurnya Sunyi. Di sana Sunyi membuat sebuah lingkaran cermin yang harus ditebus oleh Maylin. Karena di balik cermin tersebut ada Maylin tanpa wujud panda merahnya. Maylin pun harus berusaha keras menembus cermin tersebut. Lalu dengan bantuan keluarga Maylin, roh panda merah mulai tersedot ke dalam liontin. Namun pada saat hampir berhasil, Maylin kembali mengingat masa-masa indah saat ia berubah menjadi panda merah. Hal itu lantas membuatnya mengagalkan ritual tersebut dan kembali bersama roh panda merah. Keputusan itu pun membuat Maylin merasa senang. Setelah itu ia pun berusaha keluar dari kuil. Semua keluarga berusaha untuk menahannya, namun sayangnya mereka tidak sanggup menahannya dan malah membuat roh panda merah memilih ibu Maylin keluar dari liontin.
Sementara itu Maylin terus berlari menuju tempat konser, melewati keramaian kota. Di sana terlihat Maylin yang sudah berhasil mengendalikan penuh perubahannya. Setelah melewati perjalanan yang penuh rintangan, akhirnya Maylin berhasil sampai di tempat konser dan bertemu dengan gengnya. Di konser itu ia juga bertemu dengan Tyler yang selama ini mengejeknya, namun sekarang sudah bergabung bersama dengan gengnya. Akan tetapi di tengah keseruan konser tiba-tiba muncul ibu Maylin yang sudah berubah menjadi panda merah raksasa pergi menuju lokasi konser. Sesampai di tempat konser, nampak semua hadir langsung ketakutan. Tak lama kemudian datang juga ayah, bibi, dan nenek Maylin ke tempat tersebut. Di tengah stadion, ibu Maylin merusak semua properti konser dan menangkap Maylin untuk dibawa pulang. Tapi di sana Maylin malah melawan dan berkata jujur bahwa dirinya lah yang memiliki ide mencari uang dengan menggunakan wujud panda merah, dan dirinya jugalah yang bersedia menjadi panda merah untuk menghibur di pesta ulang tahun Tyler. Mendengar hal tersebut, ibu Maylin malah semakin marah. Melihat semua itu, nenek Maylin lalu memiliki sebuah ide untuk melakukan ritual di tempat tersebut. Ia pun lalu menyuruh Maylin untuk membuat ibunya sibuk. Sementara ayah Maylin akan membuat lingkaran ritual. Di sana Maylin dan ibunya sempat terlibat pertengkaran yang membuat ibu Maylin terjatuh. Saat bulan purnama merah hampir berakhir, terlihat posisi tubuh ibu Maylin yang tidak berada di dalam lingkaran. Hal itu membuat Maylin kembali berubah dan dengan sekuat tenaga mencoba menarik ibunya agar dapat masuk ke dalam lingkaran ritual. Nenek Maylin yang melihat hal itu lalu nekat berubah menjadi panda merah agar dapat membantu ibu Maylin. Begitu juga dengan semua bibi Maylin yang ikut berubah menjadi panda merah agar dapat menarik ibu Maylin. Sementara pemimpin ritual sudah berada di atas. Semua keluarga Maylin menarik tubuh ibu Maylin sambil menyanyikan irama ritual. Melihat hal itu, teman-teman Maylin turut membantu untuk menyanyikan lagu ritual menggunakan mic. Bahkan anggota Fortune juga ikut menyanyikan lagu ritual tersebut. Hingga pada saat pemimpin ritual memancarkan sebuah cahaya, terlihat Maylin masuk ke dalam dimensi lain dan bertemu dengan wujud ibunya saat masih muda. Di sana ibu Maylin sedang menyalahkan diri sendiri karena sudah melukai ibunya. Maylin yang memiliki perasaan sama seperti ibunya pada waktu masih muda, yakni muak dengan segala tuntutan yang diberikan oleh orang tuanya, lalu mencoba untuk menenangkannya. Maylin lalu membawa ibunya ke tempat lingkaran cermin dan bertemu dengan keluarga yang lain. Mereka lalu berbaris untuk mengembalikan wujud manusia mereka seperti semula. Namun di sana Maylin tidak mengikuti jejak mereka dan lebih memilih menyimpan roh panda merah di dalam tubuhnya. Sekarang ibu Maylin sudah menyadari bahwa setiap anak memiliki pilihan mereka masing-masing. Setelah semuanya pergi, tak lama kemudian datanglah Sunyi untuk menyambut Maylin. Sejak peristiwa raksasa panda merah yang menghancurkan stadion, orang-orang mulai terus membicarakannya. Sementara keluarga Maylin sudah kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mereka juga sudah membuka kembali kuil untuk para pengunjung dengan menggunakan maskot panda merah agar dapat menarik pengunjung. Bahkan mereka melanjutkan bisnis yang dilakukan Maylin selama ini dengan membuka jasa foto bersama panda merah dan menjual souvenir agar bisa mengumpulkan uang untuk mengganti biaya kerusakan stadion yang telah dilakukan oleh mereka. Di akhir film nampak kuil yang semakin ramai pengunjung dan sebuah foto mereka dengan anggota Fortune yang terpajang di dinding kuil tersebut. Dan film pun selesai. Oke deh guys, sekian dulu alur film kali ini. Sampai jumpa di alur berikutnya. Bye.